Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah dan dijamin duduknya di Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk diri kita, dan kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-19, wa in ta'udu nikmatallahi latusuha, dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka banyak saja bersyukur agar nikmat ini Allah tambahkan, sebagaimana janji Allah di surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Mudah-mudahan kita yang hadir di petang ini, jamaah masjid salat maghrib insya Allah salat isya Masjid Al-Ikhlas dan seluruh keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abadan sakura. Amin. Salam dan selawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti, meneladani, atau Quran menyebut dengan kata ittiba, agar kita nanti mampu mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat dewasa ini di berbagai media, isinya perdukunan, hipnotis, santet, sulap merah, pembunuhan, penyalahgunaan pangkat jabatan. Masya Allah, ngelus dodo rasanya. Maka kita perlu kembali kepada akidah seorang yang mengatakan dirinya ahlu sunnah gitu ya, ahlu sunnah wal jamaah ini seperti apa. Ini yang kita bahas di sore hari ini, akidah ahlu sunnah. Kita mesti balik ini supaya apa? Kita nanti kalau diri kita bisa berubah, insya Allah keluarga berubah. Kalau keluarga berubah, masyarakat, lingkungan. Ya. Nah, bahwa seorang muslim harus lebih mempedulikan dirinya dalam mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran. Di surat At-Tahrim Allah sebutkan dengan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Maka Allah menyuruh kita untuk memulai pembenahan dari diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan diri kita untuk berbenah diri sendiri sebelum kemudian melangkah kepada ahlikum atau keluarga, anak dan istri kita. Kemudian baru setelah itu melangkah ke jenjang yang lebih jauh, lebih luas dari itu. Merupakan suatu aib yang sangat dahsyat. Manakala kita bisa membenahi orang lain ke jalan agama Allah, sementara kita sendiri hancur dengan menyelisih agama Allah. Apa untungnya kalau kita bisa menyelamatkan orang lain dari neraka, tapi justru kita ke neraka? Dan apa ruginya bagi kita? Kita bisa ke surga walaupun orang di sekitar kita belum bisa kita selamatkan dari neraka. Maka berpikirlah untuk keselamatan diri kita di akhirat lebih awal daripada menyelamatkan orang lain di akhirat. Maka Allah mengatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, dirimu dulu pribadi. Setelah itu baru ahlikum, baru keluarga kita, anak kita, istri kita, baru ke jenjang yang lebih luas. Maka kalau kita ingat, ketahuilah bahwa beliau bersesungguhnya Ahlussunnah mengatakan yang bagi ayaudi alal mana ahlul sunnati wal jami'ati hum ahlul imtisal li kalimatil Islam i'tiqadan wa suluk. Ketahuilah, kata beliau, bahwa sesungguhnya ahlus sunnah yang benar-benar ahlus sunnah adalah hum ahlul imtisal, orang yang selalu mengaplikasikan Islam secara sempurna. Padahal pada masalah i'tiqad itu akidah, dan juga masalah suluk itu perilaku atau akhlak. Nah, maka Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan orang yang hanya punya ilmu saja, tapi yang benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang punya ilmu dan punya amal. Ahlussunnah bukan orang yang hanya belajar dan belajar, namun orang yang belajar dan hidup dengan akhlakul karimah yang luar biasa. Ini Ahlussunnah yang sebenar-benarnya Ahlussunnah. Akhlak mereka tidak lari dari ilmu yang mereka pelajari. Budi pekerti mereka, perilaku mereka tidak lari dari Al-Quran, tidak lari dari sunnah Rasulullah SAW. Ahlussunnah itu orangnya dermawan. Ahlussunnah itu orangnya pemaaf. Ahlussunnah itu paling gampang memaafkan. Ahlussunnah itu orang yang tetangganya nyaman bertetangga dengannya, kawan-kawannya senang di dekatnya. Ahlussunnah itu peduli fakir miskin. Ahlussunnah itu orang yang peduli pada orang yang terikat hutang. Ahlussunnah itu orang-orang yang mengerti tentang penderitaan saudara-saudaranya. Ini Ahlussunnah. Ahlussunnah orang yang jujur dalam setiap perkataannya, dalam setiap gerak bisnis dan transaksinya. Dan Ahlussunnah itu orang-orang yang bisa dipercaya. Lihat Rasul Muhammad SAW ketika menang dalam Fathu Makkah, dimenangkan Allah, pidato beliau luar biasa. Ini pidato beliau, idhabu fa'antum mutalaqah, pergilah kalian kemana mau pergi. Justru karena Rasul mengatakan mereka bebas, tidak ada yang dijadikan budak, justru saat itu berbondong-bondong orang masuk Islam. Bukan bab-bab ilmiah, tapi justru dari akhlak dan khuluk Nabi Muhammad SAW. Umat Islam terdahulu bisa menguasai dunia itu dengan akhlakul karimah. Kalau kita perhatikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam kitab beliau Aqidah Wasitiyah, beliau mengatakan sumahuma hadil usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar alama tujibuhu syari'ah. Ahlussunnah adalah orang-orang yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar sesuai yang diperintahkan syariat. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam syariat.
Kalau kita lihat surat Ali Imran, surat ketiga di ayat 110, Rabbuna wa ta'ala mengingatkan pada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa la amana ahlul kitabi lakanu khairal lakum minhumul mu'minun wa aktsaruhum fasiqun. Yang artinya, kamu umat Islam itu adalah umat terbaik. Umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena umat Islam ini menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ini. Maka kita harus kembali pada akidah kita yang sebenarnya, Ahlussunnah wal Jamaah. Harus sumahum ahlul usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Usul pokok kita ini, kaidah asli kita ini adalah orang-orang Islam itu adalah orang-orang pilihan. Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu umat terbaik untuk manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian itu menyeru hal yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini kelebihan kita. Kita paling utama dibanding umat lain. Wa ya'rona iqamatal haji wal jihad wal jum'at wal jam'i wa alama'a umara abbarokanu afujaro. Mereka melihat wajibnya pergi haji, pergi jihad, mendirikan Jumat, mendirikan Idul Fitri dan Idul Adha bersama para pemimpin, baik pemimpinnya taat maupun tidak taat. Tapi ada Pak, pemimpin yang nyuruh jamaahnya sholat hari Ahad, dia malah Sabtu. Itu di negeri antah berantah, di Indonesia enggak. Maksudnya enggak bedo ya. Ada kemarin. Padahal perintahnya Rasul itu ya runa iqamatal haji wal jihad wal umaya au abarokanu afujaro, bersama-sama. Ini malah nyuruh orang suruh sholat hari Ahad, dia sendiri minggat sholat hari Sabtu. Nah ini kayaknya nggak cocok ini Ahlussunnah wal Jamaah model begini nih ya. Wa yuhafiduna 'alal jami'at. Ahlussunnah itu selalu menjaga sholat berjamaah. Jadi kalau kita mengatakan diri kita Ahlussunnah, sholatnya berjamaah. Namanya aja Ahlussunnah wal Jamaah. Nah kalau antum tidak pernah ke masjid, sholat di rumah, itu namanya Ahlussunnah wal Ijenan. Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah, bersama-sama. Karena dengan kebersamaan ini luar biasa yang Allah berikan ya. Sholat berjamaah itu coba berapa pahalanya? 27. Kalau sendirian 1, nek ketompo ya. Siji gak ketompo sih entek lah udah ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau sholat berjamaah, gak sendiri-sendiri, dia makmurkan masjid, dia hadir. Apalagi Rasul janji, dan janji Rasul itu janji Allah ya. Saya ambil dari Sahih Muslim, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa kanat sholatuhu wa masyu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafrolahu. Orang yang melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah dan beribadah, maka langkah kakinya adalah rahmat yang dilipatkan. Dalam rawahu Abu Daud ada tambahan asro amsaliha, satu langkah itu 10 kali kelipatannya. Wa idza qa'ada mafrolahu, dan nanti dia duduk antara satu sholat dengan sholat yang lain, duduk menanti sholat dengan sholat yang lainnya. Wa idza qa'ada maghfirallahu, duduknya duduk yang sedang mendapat ampunan dosa dari Allah. Masya Allah. Ini orang yang memakmurkan masjid. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yuhafiduna 'alal jami'an, dia sholatnya berjamaah. Wa yadibuna binasihatil ummah, agama yang mereka pelajari Islam ini
Al-Quran yang mereka pegang ini itu digunakan untuk nasihat. Untuk nasihat. Ini akidah Ahlussunnah. Jadi Quran tidak diambil atau dipotong-potong ayatnya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Tidak mempermainkan Al-Quran dan ayat Allah ini untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan golongan, untuk dipolitisir, untuk mensukseskan sebuah politik. Bukan seperti itu. Quran ini dia gunakan sebagai nasihat. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Coba kalau kita lihat surat 10 Yunus ayat 57. Perhatikan firman Allah. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatal lil mu'minin. Wahai manusia loh, bukan orang Islam loh ya, Allah manusia. Telah datang pada kalian Quran, nasihat langsung dari Allah Rabb kalian. Masya Allah. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum. Nasihat langsung dari Allah Rabb kalian. Sifat, dia obat segala penyakit. Wasifat lima fi sudur, terutama penyakit-penyakit hati. Rusaknya sekarang kondisi perdukunan, santet semua itu karena hatinya rusak. Hatinya sakit. Maka Quran ini adalah sifat lima fi sudur. Sehingga Quran ini tidak digunakan untuk aneh-aneh, tapi digunakan untuk nasihat. Maka jangan pernah gunakan Quran supaya dibacok enggak cerdas, dijojom brodol, enggak usah aneh-aneh. Isok ngilang, gak iso balik. Jangan aneh-aneh. Quran bukan untuk itu. Quran itu untuk nasihat. Quran itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Quran untuk tawasob bis sabr wa tawasob bil marhamah. Ini Quran untuk menunjukkan yang hak dan yang batil. Ini Quran. Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan Quran untuk nasihat. Makanya Rasul katakan wa yudibuna binasihatil ummah. Agama yang mereka peluk ini Islam. Al-Quran yang mereka pegang ini digunakan untuk nasihat untuk seluruh umat. Kemudian Rasul katakan, ya taduna makna kaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini betul makna perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dalam surat An-Najm surat 53 ayat 3 dan 4, Rabbuna wa ta'ala berfirman, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Rasulullah Muhammad SAW itu ngarang atau menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Rasulmu itu wahyu dariku, kata Allah. Maka Rasul mengatakan, al mu'min lil mu'min kal bunyani marsus yasudu ba'du ba'dah. Mukmin satu dan mukmin lainnya bagaikan seperti satu bangunan. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Ini hadisnya Abu Ya'la, Musnad Ahmad, Bukhari, Ibnu Abi Saibah, Ibnu Hibban, Sahih Muslim, An-Nasa'i, Tabrani dan Tirmidzi serta Qudai. Al-mu'min lil mu'min kal bunyani marsus yasudu ba'du ba'dah. Orang mukmin bagi orang mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, saling menguatkan, tidak menjatuhkan, tidak mengolok-olok saudaranya satu dengan yang lain, tapi saling menguatkan, saling membantu. Ingat, dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 di ayat ke-10, Rabbuna wa ta'ala berfirman, innamal mu'mina ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Bahwa sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah mereka kalau ada yang berselisih. Jalankan dalam satu silaturahmi. Wattaqullah la'alakum turhamun. Bertakwa kepada Allah jauh lebih penting daripada ngurusi perbedaan. Kalau kita ngurusi perbedaan, senang musuh Islam. Karena ini celah untuk memporak-porandakan
Ini celah untuk saling menjauhkan, saling bermusuhan. Sadarlah ayo saudara-saudaraku, ayo kita kembali kepada akidah yang hak. Jangan mau dibentur-benturkan, jangan mau diadu domba. Ya. Al-mu'min dil mu'min kalbunyani marsusya sudu ba'du ba'dah. Mukmin satu dan mukmin lain satu bangunan yang saling menguatkan. Tidak lagi membid'ahkan saudaranya, tidak lagi menyalahkan saudara, apalagi sampai membicarakan atau menggibah. Kemudian wasabaka baina asabi. Rasul minta kita itu bergandengan tangan seperti ini, saling bergandengan. Bahkan kalau bertemu salaman. Mamin muslimaini yaltaqiyani watasofahani ila ghufirallahuma qabla yatafarraqah. Maka apabila dua orang mukmin laki-laki dengan laki-laki bertemu, mereka bersalaman, ila ghufirallahuma, tidak lain kecuali Allah sedang menghapus dosa dan kesalahan keduanya. Wa idza malaikatu mutafarraqah, dan malaikat mendoakan mereka sampai mereka berpisah. Jangan begini, ciusum mbak, perak ciusum ini, ngene, seneng ini musuh Islam. Padahal kalau kita begini pak, ampunan dosa disiapkan Allah. Ini tadi, ono sing ngene pak, ciusum, masih usum mbak, sejak diusum no maneh pak, ayo kembali ke akidah kita, salaman. Illa ghufirallahuma, tidak ada lain kecuali Allah hapus dosa dan kesalahan keduanya. Sayang pak. Hal-hal yang indah yang kita dapat nikmat dari Allah, musuh Islam tuh benci. Nah iso gak untuk rahmat kita ini. Gimana caranya? Dia akan gunakan segala cara. Ayo kembali pada akidah yang hak. Wasabaka baina asabi. Suruh gandengan kita ini, suruh bergandengan tangan. Berikutnya, wa ya'muruna bisobri indal bala. Rasul memerintahkan kita untuk sabar di atas bencana. Sabar dalam menghadapi ujian. Sabar ketika ada musibah. Wa ya'muruna bisobri indal bala. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Wala nabluwanakum bisa'in minal khauf wal ju' wa nafsim minal amwal wa anfus was samarat wa basyiri sabirin. Kami pasti akan menguji kalian dengan ketakutan, kekurangan harta, pangan, jiwa, dan buah-buahan. Buah-buahan ini hasil kinerja pak ya, bukan dondong, duku, salak, gendong apa becak melaku timik-timik. Ini bukan buah-buahan di pasar, tapi apa yang dihasilkan manusia bisa berhenti. Tapi lihat ujung ayat ini, wabasiris sobirin, sampaikan kabar gembira pada mereka yang sabar. Makanya Rasul perintahnya ini, wa ya'muruna bisobri indal bala, menyuruh untuk selalu bersabar di atas bencana. Maka kita harus kembali ke sana. Dan di ayat 156-nya, aladina ida asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kalau ada ujian, ada bala, ada bencana, ada musibah, istirja, menyerahkan kembali pada Allah. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kembali pada Allah. Maka orang yang sabar tadi dan menyerahkan kepada Allah, ayat 157-nya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka-mereka ini loh yang mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan keberkahan, ampunan dosa dan petunjuk karena dia mau sabar dan mengembalikan pada Allah. Kapan kita ke sana? Wasukri indar roha, dan selalu bersyukur di atas seluruh nikmat. Kita ini kan kadang jarang mau mensyukuri nikmat. Padahal nikmat itu diberikan kita, umur, rizki, waktu, keluarga, kesehatan, sandang, papan, pangan. Tidak mampu kita menghitung.
Maka banyak saja bersyukur. Maka Rasul tadi katakan di sini wasukri inda raha, mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dan tadi Allah katakan dalam surat 16 ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, enggak akan kalian sanggup. Maka banyak bersyukur saja. Dan dengan bersyukur Allah janji, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, kata Allah, memaklumatkan, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Maka seorang ahlus sunnah wal jamaah, kalau dia pandai mensyukuri nikmat, gak akan aneh-aneh perilakunya. Gak akan aneh-aneh dia nanti langkahnya. Gak akan menghalalkan segala cara. Yang terjadi ini kan semua menghalalkan segala cara. Dan iblis luar biasa untuk masuk pintu-pintu itu. Namun manakala kita mampu bersyukur, justru Allah cukupkan. Waridho bimuril kodok, dan ridho terhadap keputusan-keputusan Allah yang mungkin kadang terasa pahit buat kita. Tapi ingat, sesungguhnya seseorang yang dengan adanya musibah, sebenarnya musibah ini cepat berakhir, ujian itu cepat berlalu. Kalau kita punya 4 kunci yang Rasul berikan. Apa kunci yang pertama? Supaya musibah cepat berakhir, cepat dikembalikan Allah. Ini 4 kuncinya. Yang pertama, Rasul katakan, beliau membacakan Al-Baqarah 286. La yukallifulau nafsan ila wus'aha. Meyakini bahwa tidak ada satupun ujian ini melebihi batas kemampuan. Ini pegang baik-baik kata Rasul. Rasul menyampaikan para sahabat, tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan. Allah tahu kemampuan kita. Yang kedua, waridho bimuril qada, ridho terhadap ketetapan Allah ini, meskipun dirasa pahit. Dan husnuzan minallah, berprasangka baik pada Allah. Apalagi Rasul tambahkan, fa ina idam musibatul lil mu'min innahu qatayahu bisalah, bahwa sesungguhnya musibah yang menimpa seorang mukmin itu karena Allah sedang menghapus dosa dan kesalahannya. Hada ita'utu imad darajat, dan akan mengangkat derajatnya. Kenapa ini Allah lakukan? Kita itu kan blebes, beti, banggel, budeki, gitu, bleset. Kadang kita tidak sadar, Pak. Saking banyaknya kejelekan yang kita lakukan sampai lupa. Nah, Allah itu sayang dengan kita. Diberilah kita ujian. Diberi kita ini sakit kadang. Itu untuk apa? Menghapus tadi loh kekilafan-kekilafan yang kita lupa tadi. Dan ini hak janji Allah melalui Rasul kita. Makanya Pak, kalau sakit itu bersyukur. Alhamdulillah, kau buat perutku sakit ya Allah. Ada dosa kesalahan yang aku lupa tobatkan, engkau ampuni. Gitu. Pusing, alhamdulillah ya Allah, saya pusing. Engkau masih sayang denganku. Ada yang kau hapus. Innahu qatayahu salah. Sungguh kau bersihkan aku dari dosa dan kesalahan. Ini Pak. Makanya Pak, kalau tidak pernah sakit ini hati-hati Pak. Tidak pernah sakit nih, jangan-jangan tidak disayang Allah. Tidak pernah sakit, sekali sakit biasanya berangkat Pak. Maka kalau ada sakit itu bersyukur. Kita sedang dibersihkan dosa dari kesalahan kita, ya, dan kita benar-benar sedang mendapatkan makfirah, ampunan Allah. Ya. Sampai nomor 10 dulu ya. Nggak keburu waktunya kita diskusi sampai adzan. Ini ada 27 poin. Ya. Kapan lanjutannya? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama bulan depan. Kita lanjutkan. Ya. Ini baru sampai nomor 10. Ini kalau cuma dibaca tok tebal nanti hilang. Ya. Ini aja satu-satu saya berikan contoh dan ureanya. Ya. Mari silakan saya buka untuk diskusi. Ada 10 menit ya sebelum adzan. Ya. Di luar tema ini boleh, di luar tema ini juga boleh. Ada, itu ada mic-nya. Nggak ada. Yang download tak tutup. Kita persiapan nisa. Ada enggak? Itu ada mic-nya.
Tidak ada. Sebelah sana juga ada tanya. Tidak ada yang tanya, tak lanjutkan sampai adzan. Umi nggak tanya. Tidak, saya lanjutkan. Nah. Wa yad'una ilal makarimal akhlak. Mereka selalu mengajak pada akhlakul karimah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu akhlaknya akhlak yang baik. Kalau sampai tidak punya akhlak yang baik, malu ngomong Ahlussunnah wal Jamaah, tapi akhlaknya tidak karu-karuan. Ahlussunnah wal Jamaah itu akhlaknya mencontoh Rasul. Kenapa mencontoh Rasul? Diperintahkan Allah di surat Al-Ahzab, surat ke-33 di ayat 21. Rabbuna wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumal akhirah wa dzakrul katsira. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi mereka-mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhirat dan banyak mengingat Allah. Coba saya nanya, angkat tangan. Siapa yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Coba angkat tangan. Semua mengharapkan. Yang tidak mengimani akhirat, coba angkat tangan. Semua mengimani. Berarti kalimat Allah, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan menantikan mengimani hari akhir, yang harus dicontoh siapa? Rasulullah. Dan Rasul akhlaknya luar biasa. Apa saja yang harus kita contoh? Beribadah seperti beliau, bermuamalah seperti beliau. Rasul itu kalau ibadah luar biasa. Khusyuk, tumak nina. Apa sih tumak nina? Tumak nina itu tidak keburu-buru, ada jeda waktu, memahami bacaan, ya, dan memaknainya. Ini tumak nina. Khusyuk, melepas semua urusan dunia, menghadap Allah. Apakah kalau orang khusyuk itu ada nyamuk terus dijarno? Nyokot iki kusuk di jarno, ya iso demam berdarah sampean bro. Kusuk itu bukan berarti terus tidak kerasa cokot nyamuk, bukan. Ada nyamuk ya ditepis, ada nyamuk digusah, bukan iki kusuk ya orang nyamuk baba, tidak kusuk itu nyenyek itu nanti kalau kena penyakit ya usir. Mau rukuk ada ular, gak popo iki kusuk baba ya ditotok ini baduk ini. Ya, pindah tempat, geser atau ditepis, diusir. Jadi kusuk bukan berarti terus hilang. Nek hilangi bahaya, malah hilang dalane, malah salah. Makanya Rasul bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kau seperti melihat aku sholat. Jadi nggak usah aneh-aneh sholat kita. Takbir ya cuman di sini sama di sini. Udah dua ini aja. Gak usah aneh-aneh. Nah, ini tegur gini, mas, ini sholat duduk silat, malah ada yang begini, Pak. Gak sido maneh, bolak-balik gak sido Pak, tonggo ini kila opo, gak sido. Ini mengganggu kekhusyuan. Kalau sudah niat takbir ya sudah, lepas semuanya sudah. Makanya Rasul pesan, ju'ilat imam liyu'tamabi. Imam itu panutan makmum untuk diikuti. Fa'ida kabaro fakabiru. Kalau dia sudah takbir, kamu segera takbir. Wa'ida koro fa'ansitu. Kalau dia baca, dengarkan. Fa'innahu kiraatul imam lahu kiraatun. Karena sesungguhnya bacaan imam itu adalah bacaanmu juga. Itu untuk subuh, maghrib dan isya. Kalau duhur asar baca sendiri-sendiri. Tapi kalau subuh, maghrib, isya cukup ida imam kolu maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin.
Cukup jawab amin. Wa matat minu malaikati sama gufirallahu mata qadama min dambi. Maka siapa yang aminnya bersamaan dengan malaikat yang hadir ikut serta di alam ini, maka dosa-dosanya diampuni Allah. Yuhibbukumullah, apa yang diminta dijabahi Allah. Ya. Maka seperti itu. Sehingga sholat seperti Rasul, tidak usah aneh-aneh. Yopo nek saiki maghrib 5 rakaat, cek apik, tidak usah aneh-aneh. Tidak ada pergantian rakaat. Sudah ikuti Rasul. Ya. Dan tidak usah sholat yang aneh-aneh. Iki sholat ping 70 rakaat, nanti begini-begini. Nah itu saya tidak tertarik. Mau nek sholat 70 iso bojo loro. Bojo pertama gak ngamuan. Wis tidak tertarik saya model begitu. Pokoknya nek dari Rasulullah tidak usah aneh-aneh. Ya. Maka menggunakan kita ibadah mencontoh Rasul. Bermuamalah juga nyontoh Rasul. Rasul tidak pernah sumpah yang aneh-aneh dalam dagangannya. Contoh Pak, berapa ini harganya? Misalnya ini 1 juta. 1 juta. Terus ditawar orang, gak oleh 700 nah. Terus jawab, iki wingi dinyang 800 gak tak kekno. Padahal 2 tahun gak ono sing nyang belas Pak. Itu tidak pernah Rasul begitu. Ya. Terus kalau barang bekas, Rasul bilang bekas. Ini bekas. Kondisinya begini. Kita jual barang bekas, tidak mau terus terang Pak. Dijual mobil bekas. Ini kena gimana? Ya adanya gini, mesti ngono tok. Ndak tahu ngomong nih, ini bekas nyuncung jurang, gak kira diomongno. Gak payu ngerti. Padahal justru kita tidak pernah bersumpah palsu terhadap barang dagangan, tidak pernah aneh-aneh, justru keberkahan dan mudah cepat terjual. Itu hak. Karena apa? Karena takwanya dimudahkan sama Allah. Nah, Rasul juga nggak pernah aneh-aneh menjatuhkan lawan bisnis, tidak pernah. Kadang kita tuh belanja itu. Loh kok murah dek ini? Oh jangan beli di sana, beli di saya. Tidak pernah Rasul begitu. Rasul luar biasa dalam berdagang. Transaksi bisnisnya dengan jujur. Jujur Rasul. Mencontoh Rasul dalam berukuah. Mencontoh Rasul dalam bersyariah. Mencontoh Rasul dalam berakhlakul karimah. Ini kalau kita mampu seperti itu, apalagi ada perintahnya wa yudbina ilal makarimal akhlak, dan akhlak Rasul hatinya bening, bersih, tidak punya iri beliau, tidak punya dengki, tidak punya dendam ya. Kemudian wamasanil amal, melakukan amal-amal yang baik, jadi menjauhi dari amal-amal yang buruk ya. Mereka senantiasa untuk beramal-amal yang baik. Mudah-mudahan kita mampu minimal sampai yang nomor 12 ini, sehingga kita nanti mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma. Ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kelanjutannya kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Mari kita tutup kajian kita dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.